Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini sahabat sekalian masih tetap menyimak daripada kisah-kisah yang saya bawakan, kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Semoga kita mengambil hikmah, mengambil pelajaran daripada kisah-kisah tersebut. Mudah-mudahan kita kelak di yaumul akhir mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Dan terima kasih saya ucapkan kepada sahabat sekalian yang sudah sedekah, subscribe, kemudian like, kemudian komen di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya. Selamat menyimak, jangan di skip. Insya Allah ada hikmah yang kita ambil pelajaran dari kisah tersebut. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dari Yasi Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengisahkan tentang kisah, yaitu kisah nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai makanan yang haram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha suci dan ia hanya menerima harta yang suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kaum muslimin sesuatu yang suci sebagaimana yang telah diperintahkan kepada Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul kulu min thayyibati wa'malu salihan innani bima ta'maluna alim. Yang artinya, wahai para rasul, makanlah dari benda-benda yang baik dan berbuat baiklah, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu lakukan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 51. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda baik yang telah kami karuniakan atasmu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan mengenai seseorang yang sedang bepergian jauh. Biasanya doa seorang musafir itu dikabulkan. Dengan rambut yang kusut, pakaian yang penuh debu, menggambarkan bahwa ia dalam keadaan yang sangat susah. Kedua tangan menengadah ke atas sambil berkata, Allah, Allah. Tetapi ia telah memakan makanan yang haram, minumannya haram, pakaiannya yang dipakainya pun berasal dari hasil yang haram. Maka disebabkan benda-benda yang ada pada dirinya berasal dari yang haram, maka doa dan segala permintaannya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sahabat dari Yasi Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran dari kisah di atas, suatu hal yang menjadi pikiran orang-orang pada saat ini adalah mengapa doa-doa kaum muslimin tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis di atas dapat diketahui penyebabnya. Jika dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala doa-doa orang kafir, orang fasik dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doa yang sebenarnya adalah doa orang-orang yang bertakwa.
Untuk itu, senantiasalah mengharapkan doa-doanya orang-orang yang bertakwa. Barang siapa yang menginginkan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sangat penting baginya untuk berhati-hati dalam masalah makanan. Jangan sampai makanan haram berada di dalam tubuhnya. Sebenarnya siapakah yang menginginkan doanya tidak dikabulkan? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan kisah ini kita ambil hikmah, kita petik hikmahnya, bahwasannya barang yang haram yang dimasukkan dalam perut kita, pakaian yang haram, apapun yang haram yang kita pergunakan, itu akan menjadikan doa-doa kita tidak terkabulkan. Sungguh maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.